إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-hibba Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di rumah Allah. Dan salah satu adab majlis dan hadir di rumah Allah, bagaimana Allah nyatakan dalam surat Jin, mana Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, hanya untuk menyeru kepada Allah, maka janganlah kamu menyeru selain Dia, siapapun juga. Ayat ini biasanya dibahas juga di dalam bab al-ikhlas, karena la yakunu amalan salihan illa ala syartain. Tidaklah amalan dikatakan amal saleh kecuali memenuhi dua syarat, al-ikhlas was-shawab, ikhlas dan benar. Marilah kita, siapapun kita di sini, baik pembicara, pendengar, pelaksana dan siapapun kita, hendaklah kita menjaga niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu syarat yang mutlak, salah satu syarat yang mutlak untuk diterimanya amal. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Kita akan membahas pagi ini tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah din, agama yang rahmat bagi segenap alam. Iya, sesuai dengan namanya al-Islam. Bahkan para ulama menyatakan al-Islam dinul amn wassalam, din penuh kedamaian dan keselamatan. Salah satu ciri khas umat Islam yaitu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, absus salam wa at'imut ta'am, al-hadis, sebarkanlah salam, berilah makan manusia yang memerlukannya. Coba kita doakan, diperintahkan untuk mendoakan orang, assalamualaikum kalau ketemu, ya, itu keselamatan atas kamu. Kenal tidak kenal, ya, seperti itu. Bahkan di antara dua orang yang sedang bertengkar mempunyai hak 3 hari, tetapi setelah itu yang terbaik adalah yang memulai memberi salam. Dan manusia biasa ribut, ya. Adam ketika anaknya masih sedikit sudah ada keributan, bahkan sampai pengaliran darah atau nyawa. Jadi ini suatu hal yang tidak bisa dihindari. Wa ja'alna ba'dukum ba'dan fitnah atasbirun. Kami jadikan satu di antara kamu fitnah, ujian. Sabarkah kamu? Kan begitu. Nah, jadi di antara dua yang berselisih, yang terbaik adalah orang yang pertama memulai memberi salam, menegur. Adapun dijawab dan tidak, itu urusan dia, orang itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini jelas dari beberapa hadis yang mungkin antum semua sudah hafal, jadi nggak perlu dibahas panjang lebar. Yang jelas Islam ya agama yang menyebar atau menebar keselamatan, kedamaian, dan dia rahmat lil alamin. Al-Quran telah mengabadikan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah 131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepadanya Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Salah satu pengertian Islam adalah al-istislam, berserah diri. Bahkan ulama mendefinisikan diantaranya al-Islam bimakna al-istislamu lillahi bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengikatkan tunduk patuh dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari segala jenis kemusyrikan dan pelaku kemusyrikan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Jadi begitu luasnya makna Islam, semuanya mengarah kepada keselamatan, kedamaian, berserah diri kepada Allah. Karena ini suatu hal yang logik, secara akal manusia berserah diri kepada yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang memberi nikmat, yang memberi segala apa yang diperlukan dalam kehidupan. Maka diperintahkan dia berserah diri kepada Allah, Khaliq, pencipta, ya. Sedangkan manusia dengan manusia, berapa banyak manusia berserah diri dengan bosnya, padahal bosnya hanya sekedar menggaji, tidak memberi kehidupan, ya, dan tidak menyeluruh. Gaji adalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Seandainya gajinya sebulan 10 juta, ya, itu hanya mencukupkan sebagian dari kehidupan. Dia nggak bisa bayar udara yang diberikan oleh Allah, bayar nafasnya, ya, bayar waktu, mata yang Allah berikan untuk melihat, telinga, nggak ada itu bayaran untuk telinga, untuk mendengar, detakan jantung, nggak bisa itu semua dibayar. Dan tidak cukup gaji 10 juta itu. Hanya untuk membayar udara saja kita tidak cukup. Kita akan terasa udara itu mahal kalau sudah ada kejadian bencana asap. Saya belum lama waktu Idul Adha itu diundang di Palembang ngisi. Itu semua pakai masker. Ada yang pakai tabung gas, tabung udara, oksigen. Itu 1 jam ada yang harganya 50.000. Kalau 24 jam berapa? Udah mulai susah ngitungnya. Kalau sebulan berapa? Tambah gelap. Ya. Selalu setahun berapa? Kalau Allah nagih kita untuk napas kita, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 20 tahun. Berapa itu satu harinya? Kalau 60 tahun berapa? Seandainya gaji kita 30 juta setahun, sebulan pun tidak sanggup. Bos kita, atasan kita, atau perusahaan kita, atau hasil dari dagang kita, itu tidak memenuhi apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Iya, dan itulah yang sepatutnya kita bersyukur dengan meningkatkan
keilmuan, ya, meningkatkan kefahaman kita dengan mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah secara mutlak. Tidak ada reserve atau isyarat atau syarat. Ya Allah, saya mau sholat asal doa saya harus dikabulkan. Nah, itu nggak boleh. Sholat doanya dikabulkan atau tidak, kita tetap wajib sholat 5 waktu. Ya Allah, saya akan berdakwah sungguh-sungguh dengan syarat dalam 5 tahun ini saya minta berubah semua. Mantap. Allah ditarget. Ya. Saya minta dalam 5 tahun ini keluarga saya sudah semua berubah menjadi orang yang soleh. Ya, istri solehah dan seterusnya. Tidak boleh. Ya, Allah tidak bisa didikte. Kita dakwah aja. Ya, masalah hidayah kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak akan dapat memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Baik, kita kembali kepada makna al-Islam menurut para ulama. Jadi al-Islamu lillahi, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Ini makna Islam, baru nanti tentang bagaimana yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Jadi di antara makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan yang pertama, yang tertinggi, yang utama adalah bitauhid, dengan tauhid. Kenapa? Karena ada banyak juga manusia berserah diri kepada Allah tapi bukan dengan tauhid. Ya, dengan instingnya, perasaannya. Wah, kayaknya saya kalau mengadakan pengembaraan, berjalan mencari Tuhan akan mendekat kepada Tuhan. Jalan mulu, sholat enggak, mengembara. Ada di kalangan orang-orang memahaminya begitu, perjalanan mencari Tuhan. Berserah diri, dia tinggalkan keluarga, dia jalan terus. Ya, terus ada tempat-tempat sepi dia singgah, dia termenung. Ya. Ada yang berserah diri, ya, dengan sebagian yang telah ditegur dalam Islam, tidak boleh. Rohbaniyah fil Islam, rohbaniyah yang telah ditempuh oleh orang-orang terdahulu, tinggal di gua-gua, tinggal di mihrab, tidak bergaul dengan manusia, di menara-menara masjid, tidak ada ini terus. Itu juga belum tentu. Maka berserah diri yang utama adalah al-istislamu bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mempelajari ilmunya, ilmu tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, ya, seorang mempelajari dan mengakui, declare bahwa Allah Khalik, pencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, mudabbir. Dialah Allah yang mengatur segala urusan dari perkara yang besar sampai yang kecil. Nah, dia harus akui itu. Yang menghidupkan, yang mematikan di tangan Allah dan seterusnya. Kemudian tauhid uluhiyah, af'alul ibad lillah, perbuatan-perbuatan hamba yang ditujukan kepada Allah. Bagaimana dia salat beribadah lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, amal ibadahku, hidup dan matiku lillah. Ini tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami
memohon pertolongan. Al-istighosah, memohon pertolongan, istighosah kepada Allah. Al-isti'anah, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Al-istinabah, kembali kepada Allah. Taubatnya kita kepada Allah dan seterusnya. Ya. Nah, itu tauhid uluhiyah. Kemudian asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Hendaklah seorang mengenal nama-nama Allah sehingga dia dalam berdoa benar, mengenal sifat Allah sehingga dia tidak salah dalam bersikap. Di dalam kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Syekh Al-Makrizi, kebanyakan manusia sesat di antaranya karena su'udzon, tidak mengenal Allah dan sangka, berburuk sangka dengan Allah. Contohnya, kalau dia tidak tahu bahwa Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga seorang yang tidak paham ini ketika melakukan dosa, dia tidak mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya, dia nggak mau tobat. Kenapa? Wah, saya sudah buat dosa yang besar, nggak mungkin ini diampuni Allah. Kalau bahasa Betawinya bilang kadung basah, ya, udah terlanjur, ya sudah, akhirnya nggak mau tobat. Padahal Allah mempunyai nama dan sifat pengampun, pengasih, penyayang, dan ada ayatnya dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Hatta dia melakukan syirik, kalau dia mau tobat, Allah akan ampuni. Allah siapkan ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, penyayang kepada hambanya. Inilah pentingnya informasi dari Allah, dari yang menciptakan kita, sehingga kita tidak salah bersikap su'udzon, seolah-olah Allah nggak mungkin mengampuni, karena dia biasa menghadapi manusia yang tidak pemaaf. Bosnya yang tidak memaafkan dia ketika dia melakukan kesalahan, langsung dipecat. Lain, Allah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau bosnya tidak pemaaf, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia bisa saling mendendam, ya, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan mengampuni seluruh dosa. Ya, setelah kita memahami tentang al-Islam, yang tentunya karena waktu terbatas kita nggak akan bahas panjang lebar tentang Islam ini, ya, dinul yang hak, di mana tidak boleh seorang, ya, yang ingin selamat kecuali dia, ya, berislam dengan dimulai dengan syahadatain atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena sesembahan ini begitu banyak, tetapi yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian syahadat seseorang yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, telah didefinisikan oleh para ulama. Yang dimaksud syahadat kita kepada Rasul adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau telah beritakan. Tentu yang sahih, yang beliau beritakan, bukan yang orang lain karang atau yang mencatut nama Rasul. Banyak
Hadis-hadis palsu adalah hadis yang bertebaran yang mengatasnamakan Rasul tapi bukan dari Rasul. Ini harus kita hindari. Hadis maudhu atau hadis yang dianggap dhaif, lemah. Ya, yang diklaim itu dari Rasul padahal bukan dari Rasul. Maka tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau telah beritakan. Beliau telah beritakan, yaitu yang sahih, yang benar-benar dari beliau. Wa imtithalu fima amar, dan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Itulah makna syahadat. Wajtidabu fima naha wa jazar, dan menjauhi dari apa yang beliau cegah dan beliau larang. Wa ma'ubidallahu illa bima syara'a, tidaklah Allah itu disembah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Inilah syahadat kedua. Syahadat pertama adalah tauhid, syahadat kedua adalah mutaba'ah. Bagaimana seorang mutlak taat kepada Rasulullah SAW karena perintah Allah, ya, di dalam surat An-Nisa 59, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri di antara kamu. Taat pada ulil amri mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan. Karena urusan kita diserahkan kepada ulil amri, orang yang diserahkan urusan, yaitu urusan-urusan dunia. Selama tidak maksiat, maka kita harus dengar dan taat. Ya, karena dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'ah bil ma'ruf. Tidak ada ketaatan sesungguhnya tidak boleh taat pada makhluk yang isinya kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan ketika kita mentaati ulil amri, ya, maka terjauh daripada kekacauan. Dan kita bersyukur, ya, di Indonesia ini adalah salah satu negara yang aman dibanding negara-negara yang lain yang kita lihat. Kita bisa lihat dalam berita-berita bagaimana Irak, bagaimana Libya, bagaimana Yaman, Suriah, dan seterusnya. Ya, jangankan bisa di Aleppo ini, kemarin tidak ada sholat Jumat. Dari 1000 tahun masjid-masjid di Aleppo itu dibangun, baru kemarin nggak boleh sholat Jumat. Difatwakan oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat terus ada penyerangan bom, matinya itu banyak, syahidnya banyak. Yang syahid itu bakalan banyak. Masjid-masjid besar yang isinya ada 500 orang, panen itu musuh-musuh Allah. Ya, maka difatwakan tidak ada sholat Jumat untuk mengurangi korban. Memang dalam Islam itu hibdun nafs muqaddamun, menjaga nyawa lebih utama, lebih didahulukan dalam kaidah fikih begitu. Untuk menjaga nyawa yang haram bisa jadi halal. Untuk menjaga nyawa suatu kewajiban bisa ditinggalkan. Sholat lelaki di masjid berjamaah wajib, ya. Tapi ketika dia berangkat di jalan ada orang tertabrak, dia orang saksi yang ada di situ. Dia terusin ke masjid sholat, ditinggalkan orang yang luka itu, atau dia bantu dulu? Bantu dulu, minimal dipinggirkan dulu supaya nggak ketabrak lagi, nggak kelindas lagi. Ya, jangan, wah, afwan, ana mau ngejar 2 rakaat qobla subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Dalilnya ada kok. Kalau ini ngebantu mah nanti gampang. Yang lain juga nanti ada. Yang lain juga nanti ada. Yang lain berpikir juga. Yang lain juga nanti ada. Semua berpikir begitu. Inilah karena nggak paham kaidah. Hibdun nafs, menjaga nyawa siapapun dia, nggak perlu kita tanya KTP-nya. Oh, bukan orang Islam, biarin aja, nggak ada. Walaqad karomna bani Adam, sesungguh kami telah memuliakan bani Adam.
Manusia beragama apapun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wajib ditolong. Jangan dilihat, oh ini nggak ikut kajian kita nih, tinggalin aja. Wah ini bahaya nih pemahaman begini. Wah ini agamanya lain nih, biarin aja. Ya, saya mau sholat kok. Ini nggak paham. Tolong itu, wajib orang yang pertama itu. Bahkan di dalam kaidah Imam Abu Hanifah di dalam fikihnya, kita kan belajar itu fikih al-wajiz dalam fikih Islam, ada pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan kalau kita sedang duduk-duduk ada kambing yang lewat, kambing itu sedang menyusui anak, anaknya hilang, kan kambing suka kehilangan anak kalau anaknya udah mulai bandel kesana kemari, dan susunya itu bengkak, yang seharusnya udah jamnya diminum nggak diminum, wajib yang lihat itu harus mersin. Kalau dia sampai mati dosa itu yang ngelihat itu kambing, apalagi orang ya, kalau luka kalau apa. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Seandainya ada di sana, di suatu tempat ada keledai yang patah yang tidak dibantu oleh Umar berdosa. Keledai, inilah Islam rahmatan lil alamin. Binatang saja diperhitungkan keselamatannya, kenyamanannya. Ya, ini salah satu gambaran bersyukurlah ya kita yang berdinul Islam, karena di dalam hadits sahih riwayat Muslim, ma ahadun min hadhil ummah, tidak ada satupun dari umat ini yasma'u bi, dia mendengar tentang aku, tsumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepada aku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi atau Nasrani, illa dakhalan nar, mestilah kecuali dia akan masuk neraka. Maka tidak ada jalan keselamatan ya di dunia ini kecuali seorang itu Islam atau bersyahadat dengan syahadatain, setelah itu dia al-istislamu lillah bit tauhid, dan dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu bit ta'ah, dan mengikatkan tunduk patuh dengan ketaatan pada Allah, wajtinabu awal al-bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia hendaklah dia menjauhi segala jenis kemusyrikan dan pelakunya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Dan rahmat ini telah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi disebut the living Quran, Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Kenapa? Karena ketika seorang sahabat dalam hadis Sahih Bukhari bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Nabi? Aisyah bertanya kembali kepada orang yang bertanya, hal qara'tal Quran, apakah kamu baca Quran? Ya, wa kana khuluqul Quran, dan adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi kalau Allah menyatakan Nabi itu rahmat, diutus untuk rahmat segenap alam, benar adanya karena Nabi mengamalkan itu. Nabi membuktikan selama hidupnya, dan dibuktikan dalam sejarah. Ketika di Mekah Nabi dihina, Nabi enggak balas menghina. Ketika orang Yahudi datang di Madinah ke rumah dengan ucapan yang kotor, "Assalamualaikum," Nabi hanya menjawab, "Waalaikum." Aisyah mendengar gitu marah. Aisyah membalikan dengan apa? "Assalamualaikum wa la'natullah alaik."
kematian dan kehancuran untukmu dan laknat Allah padamu. Setelah orang Yahudi itu pulang, Nabi menasihati istrinya, oh bukan seperti itu ya, tidaklah aku diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Cukup wa alaikum, kembali kepada kamu ya. Nah, Yahudi ini terkenal plesetannya ya, plesetan yang negatif. Assalamualaikum di Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum dengan Assalamualaikum, kehancuran, kematian, kerusakan atas kamu. Nabi dengar itu, tapi Nabi nggak jawab. Itulah rahmatnya. Dengan orang yang mendoakan keburukan aja Nabi masih seperti itu baiknya ya. Dan itu terbukti di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari di Makkah, di Madinah, dan seterusnya. Ya, para mufassirin telah atau menjelaskan apa yang dimaksud rahmat untuk segenap alam. Jadi dinul Islam ini dan Nabi diutus untuk rahmat segenap alam. Faedahnya begitu besar. Dan siapa saja yang dimaksud dengan segenap alam? Dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir Sa'di dikatakan bahwa rahmat untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Di antaranya yang pertama ya. Dan Nabi telah buktikan ya, bangsa manusia bukan hanya orang Islam. Di dalam tafsir ada kaul daripada Ibnu Mas'ud bahwa rahmat linnas amah, umum. Kalau untuk orang mukmin, rahmatnya yang dibawa yaitu Islam, itu menyelamatkan. Kalau untuk orang kafir, non muslim, Islam ini rahmat bagi mereka, yaitu ditundanya azab. Karena Rasulullah SAW berdoa agar umatnya tidak diazab sebagaimana umat-umat terdahulu. Dimusnahkan seperti kaum Nuh, kenakan banjir habis. Kaum Lut ditebalikan. Walaupun ada umatnya yang sekarang ini seperti kaum Nuh, seperti kaumnya Nabi Lut, ada enggak? Ada. Ini yang lagi terkenal nih, LGBT ini. Ngetrennya kok ngetren karena kaum Lut. Itu nantang itu. Tapi Nabi sudah berdoa dalam hadis sahih Muslim bahwa Nabi mohon kepada Allah agar umatnya tidak diazab sebagaimana umat-umat terdahulu, diaminkan ya, diperkenankan. Nah, alhamdulillah sekarang ya, walaupun kejahatan, kemaksiatan ya sudah ada sebagaimana kaum-kaum terdahulu, tapi masih tidak dimusnahkan semuanya sampai hari kiamat nanti. Ya, walaupun ada azab, musibah, itu satu tempat, enggak seluruhnya. Banjir kan enggak merata lah. Ya, Indonesia enggak pernah nih banjir dari Sabang sampai Merauke. Banjir enggak merata, sama juga rezeki enggak merata. Sama-sama berpendapatan atau sama-sama berpendapat tapi beda pendapatannya. Ya. Rahmat untuk bangsa jin juga begitu. Di antara bangsa jin ada yang belajar tentang Islam dan masuk Islam. Itu ada sejarah dalam hadis Sahih Bukhari di mana Rasulullah SAW pernah hilang dalam satu malam perjalanan. Sahabat mencari-cari, tidak ada. Sahabat bersedih, khawatir Nabi itu diculik oleh musuh-musuh Islam. Kemudian Nabi tahu-tahu besoknya muncul dari arah Yaman. Sahabat senang dan bertanya, kemana engkau wahai Rasulullah? Ada satu pemimpin bangsa jin datang kepadaku minta kajian. Ya, ini anak untuk Nabi ya. Jangan Ustadz buka kajian untuk jin, nggak ada itu. Ustadz kemana? Afwan, anak lagi ngisi bangsa jin. Kelihatan kosong gitu kan. Dia doang ngomong sendiri.
Begitu ada yang nanya, jinnya kabur ustadznya. Ya, kalau Imam Al-Baghawi dalam tafsir Baghawi, sholat Jumat boleh ditegakkan walaupun makmumnya satu, jadi berdua aja gitu kan. Kalau memang udah nggak ada orang lain, manusia lain, ya berdua aja Jumat, nggak safar, nggak apa, ya udah berdua. Kenapa? Karena diharapkan, kata Imam Baghawi ini, yang lainnya itu dari bangsa jin kumpul meramaikan, karena nggak kelihatan, ya. Tapi jangan udah berdua, satu-satunya pendengarnya ngantuk lagi, aduh. Udah cuman berdua, yang satu ngantuk. Jadi boleh sah, walaupun berbeda dengan Imam Syafi'i. Itulah para imam berbeda biasa. Imam Baghawi beralasan bahwa diantara kaum jin muslim itu kan jin itu ada yang cepat, perpindahannya cepat, per detik. Oh di sana kosong masih itu. Jadi kalau kajian kosong, ya nggak usah sedih seorang ustadz. Ya mudah-mudahan jin Islam yang hadir banyak sampai keluar-luar itu. Ya, tenang aja. Bahkan ada ulama yang 4, kalau lebih dia udah merasa kebanyakan. Lalu muridnya 4 yang dengar, alhamdulillah. Begitu lebih dia ada resah, takut apa? Takut riya. Coba, itu ada masalah. Seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi rahmat bagi bangsa jin. Kemudian ya, rahmat untuk para malaikat. Islam rahmatan lil alamin. Islam juga rahmat untuk para malaikat. Di mana rahmatnya? Islam tidak seperti agama-agama lain di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi sangat benci dengan Jibril, musuh dengan Jibril, tapi dia bersahabat dengan Israel. Mikail. Makanya namanya ada Michael itu karena cinta. Jarang orang Yahudi namanya Jibril. Orang Indonesia ada namanya Abu Jibril. Ya, kenapa orang Yahudi benci dengan Jibril? Karena Jibril itu katanya salah alamat dalam memberi wahyu yang terakhir, yang seharusnya ke bangsa Bani Israel, ini ke bangsa Arab, Nabi Muhammad. Makanya benci dia. Dan ada kisah-kisahnya di dalam Bible yang sekarang ini yang sudah penuh perubahan, itu banyak kisah-kisah ya tentang pelecehan terhadap malaikat. Tetapi Islam, kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ataupun hadis-hadis yang berkaitan malaikat dengan malaikat, tidak ada satupun di Al-Quran yang melecehkan malaikat. Hadis-hadis Nabi tidak ada satupun yang menjelek-jelekan malaikat. Inilah Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan malaikat, kemuliaan malaikat, ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat malaikat, penciptaan malaikat, ya, dan tugas-tugas malaikat secara rinci. Itulah al-iman secara globalnya, al-iman bil malaika. Iman kepada Allah, kemudian iman pada malaikat. Merupakan kelengkapan iman. Kemudian rahmatan lil hayawan. Islam juga rahmat bagi hewan. Iya, berapa banyak riwayat yang menerangkan bahwa Nabi SAW peduli dengan hewan. Bahkan ada hadis menceritakan tentang Bani Israel, seorang wanita yang jahat, ya, itu dimaafkan kejahatannya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qatla. Kalau kamu berperang membunuh, bunuhlah dengan cara baik. Fa idza dzabhtum fahsinudz dzabha. Kalau kamu mau menyembelih misalnya korban, akikah atau apa, sembelih dengan cara baik. Hendaklah dia tajamkan sangkurnya atau parangnya atau pisaunya, dan dia rehatkan, dia istirahatkan hewan korbannya atau sembelihannya.
Di antara tafsirnya hadis-hadis lain memang tidak boleh orang mau nyembelih goloknya yang tajam itu ya dilihat atau lewat di hewan sembelihannya itu. Itu teror itu. Itu telah 2 kali membunuh. Pembunuhan pertama pembunuhan mental. Coba perasaan hewan aja diperhatikan. Oh boleh tukang potongnya bolak-balik di depan hewan yang akan dipotong dengan pisau yang terhunus. Ya, hewan kan juga punya perasaan. Tajam juga itu pisau. Waduh. Cuman nggak tahu aja kita. Ya begitu. Nah itu Islam memperhatikan. Bagaimana sebagian manusia tidak memperhatikan hewan, dan yang lebih mengerikan lagi ada sebagian manusia yang tidak memperhatikan kehidupan manusia. Hak hidup manusia dialirkan begitu saja, dibom, ya, dibunuh dengan alasan jihad. Jihad apa? Jihad apa yang seperti ini? Menurut penyelidikan ilmu perang di seluruh dunia dari zaman dahulu sampai sekarang, di antara teori-teori ilmu perang yang paling teratur, paling rapi, paling sopan adalah jihad dalam Islam. Tapi sayang sebagian manusia yang mengatasnamakan Islam merusak itu semua dengan menggambarkan yang tidak. Dalam hadis Sahih Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ughzu bismillahi ughzu fi sabilillah wa bismillahi wa fi sabilillah." Berperanglah kamu di jalan Allah dengan nama Allah di jalan Allah. Jangan kamu bunuh kaum wanita yang lemah, ya, ke orang-orang tua yang lemah, laki maupun wanita, anak-anak kecil, tidak boleh. Bahkan nggak boleh menebas rumput sembarangan aja, ada pohon tebang sana kanan kiri tebang, tidak boleh, kecuali ada maksud, ya, pohon ditebang untuk kayu bakarnya silahkan, kalau nggak boleh, ya. Itu sampai begitu diperhatikan, ya. Orang yang sudah nyerah nggak boleh dibunuh. Dalam hadis sahih ketika pasukan Usama bin Zaid diutus, ya, ada seorang kafir yang begitu pandainya berperang sehingga banyak korban di kalangan kaum muslimin, kemudian dikejar dan dia terjepit. Ketika mau dibunuh dia asyhadu alla ilaha, tetap dibunuh. Hal ini disampaikan kepada Rasul. Apakah Rasul memuji orang yang membunuh? Bahkan memarahi. Walaupun dia berhujah, sahabat itu, bukankah dia mengucap la ilaha illallah hanya sekedar pembelaan dirinya? Nabi menjawab, hal syaqaqta sadra, sudah kamu bedahkah hatinya, dadanya, sehingga kamu tahu dia berpura-pura? Islam rahmatan lil alamin. Seorang yang mungkin jahatnya seperti apa, ketika sudah istislam, dia mengucapkan kalimat tauhid, diterima. Enggak usah nih cuman pura-pura, enggak boleh. Karena urusan hati urusan Allah. Kita hanya menerima zahirnya saja. Orang mau nikah masuk Islam dulu, ya diterima, nggak usah digodok, dironsen hatinya. Ya, kayaknya nih karena nikah doang nih, nanti nggak boleh. Terima udah, apalagi dia berani tanda tangan asyhadu alla, udah diterima. Besok ternyata besoknya nggak mau sholat, nggak apa. Orang mau alaf nggak sholat kok ribut. Yang dari kecil Islam nggak sholat aja banyak. Banyak apa banyak? Iya, dari kecil bapak ibu Islam. Dia terlahir Islam, KTP-nya Islam, namanya Islam, nggak pernah sholat. Ya, tahu-tahu disolatin. Paling depan lagi, imamnya aja kalah itu. Imamnya kalah. Kok nggak ribut, kok nggak sibuk mengajaknya, tapi yang mu'alaf dicecer sampai dia murtad lagi. Berat banget nih Islam nih, belum apa-apa udah 5 waktu, udahlah, ya, murtad lagi. Tanggung jawab kita, ya tasamuhlah, ada toleransi. Orang yang baru masuk Islam jangan langsung diinikan, dihukum yang berat-berat, ya. Begitu. Bahkan ada ayatnya, alladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadul kufra. Orang yang dari kafir ke Islam ada 3 kesempatan.
kafir, Islam, kafir lagi, Islam lagi, itu masih boleh. Terakhir baru jelas kekafirannya, baru nggak boleh. Ya, Islam rahmatan lil alamin, ya, kepada hewan, ya, manfaat hewan diterangkan bagi manusia, dan ada hewan yang halal dan haram. Baik yang haram nggak boleh kita siksa. Ya, tadi anjing saja dikasih minum karena kehausan, ya, yang memberinya itu dapat ganjaran di hadapan Allah, dapat rahmat Allah. Kalau memang ada hewan yang boleh dibunuh, 5 diantaranya ular hitam terutama yang di rumah, ya, kalajengking, tikus, 5 fawasik itu, 5 binatang yang merusak. Tikus, gagak, burung, bangkai. Tapi yang lain, dan bunuhnya bukan menyiksa, ya, potong-potong aja, tembak-tembak aja, jangan ditores-tores misalnya, begitu, ya. Dan Rasulullah SAW ini yang berkaitan dengan binatang, hadis-hadis ini banyak, tidak mungkin kita bahas semua karena waktunya sedikit. Tapi Rasulullah SAW pernah berjalan, ya, dan ada beberapa sahabat juga ikut dalam perjalanan itu. Kemudian ada sahabat yang menangkap burung dan memisahkan burung dengan induknya, anaknya mau dipiara, burungnya, induknya dilepas. Rasulullah melihat itu dan menegur, kamu yang bikin susah induk ini, lepaskan itu anaknya. Ya. Ya. Ini udah masuk tanya jawab? Belum? Ya, nanti kita jawab, ya. Nah, itu diantara juga Nabi SAW pernah berjalan melihat onta kurus sekali. Onta itu menangis di hadapan Nabi. Kemudian Nabi cari, siapa pemilik onta ini? Saya, ya Rasulullah. Kalau kamu diberi amanah, onta itu amanat, ya, jangan hanya sekedar dipakai, pakai sesuai dengan, ya, keperluannya, dan berilah makan. Onta dipakai aja nggak dikasih makan. Nah, sekarang apalagi pembantu. Ada di Indonesia ini, Masya Allah, ada yang pembantu 24 jam. Ya, kerjanya 24 jam, gajinya 1 jam habis. Ini jam berapa aja disuruh, sampai nggak sempet sholat. Ada pembantu nggak sempet sholat. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab yang miara lah. Dan pembantu itu bukan budak, orang merdeka. Bukti kemerdekaannya apa? Dia harus bayar zakat sendiri dari uang gajinya. Bukan tuan yang membayar zakat. Dia bukan budak. Kalau budak, tuannya, yang pemiliknya membayarkan zakat, karena zakat fitr. Tapi kalau pembantu, dia bayar sendiri karena dia orang merdeka. Bukti kemerdekaannya, dia kalau dia pulang aja. Nah, di situ tuannya jadi pembantu. Nah, pembantunya jadi tuan di rumahnya. Emang enak. Nah, ngepel. Wah, tuan-tuan itu pada ngepel itu. Ya, nggak ada itu. Seminggu kadang-kadang pulang. Ada nggak balik-balik lagi? Cuman janji doang. Insya Allah terakhirnya wallahu alam. Syawal udah lewat, masih belum datang juga. Itulah dia merdeka. Kalau budak nggak bisa. Budak kata tuannya, kamu jangan lewat dari garis ini. Udah. Dilewat dicambuk. Itu budak. Makanya kalau budak dibayarkan zakatnya, zakat fitrnya. Tapi pembantu enggak. Dia mau pulang nggak balik-balik, terserah. Ini kadang-kadang pembantu kayak budak. Nggak ada perbudakan. Kalau nggak ada kesepakatan ulil amri, dari peperangan, dari apa, baru ada. Hukum itu nggak dimansuh. Tapi sekarang ini lebih banyak kemaafannya. Dan pembantu bukan budak. Dia ada hak-hak manusiaannya. Makannya harus sama.
Sebetulnya begitu, karena budak aja makannya harus sama. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari pernah keluar ke pasar dengan baju yang sama sama budaknya. Sahabat yang lain heran, kenapa kok kamu begini seragam? Sama budak kok seragam? Maka Abu Dzar Al-Ghifari menerangkan, aku pernah membuat atau menghina budakku, kemudian Nabi menegur, kalau kamu memiliki budak itu amanat dari Allah, kalau kamu ini sabarlah, jangan kamu tampar, jangan kamu sakiti. Kalau kamu ini lepas atau dipiara, makannya makan sama dengan kamu dan pakaiannya sama dengan pakaian kamu. Gitu. Itu budak, apalagi pembantu. Thayyib. Ya, itulah Islam rahmatan lil alamin yang tidak mungkin keluasannya itu dapat diterangkan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah-khutbah, dalam kajian-kajian. Apabila kita mendengar lebih lagi dari itu, lebih luas lagi daripada itu, maka ini hanya sekelumit, setetes embun nasihat dalam segi rahmat ini. Masih banyak samudra rahmatnya yang belum kita ketahui atau yang kita belum bahas karena waktu yang singkat ini. Wallahu alam. Mungkin demikian saja pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk diri saya dan juga yang hadir sekalian. Langsung tanya jawab ya. Ada pertanyaan langsung apa ini aja? Panitia? Saya baca aja lah ya. Ya, Afwan Ustaz, di Yaman dan Suriah antara Sunni dan Syiah saling bertikai. Pertanyaannya, BNPT pro Syiah atau pro Sunni? Karena umat Islam yang akan ikut membantu memerangi Syiah dianggap teroris. Ya, sekali lagi bahwa BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia bersifat netral di dalam blueprint BNPT yang disusun, dan saya selalu diundang dalam penyusunannya itu, tidak membicarakan Syiah Sunni ini, bukan membicarakan aliran. Ya, yang BNPT tangani adalah radikal ekstrim terorisme, siapa saja. Ya, mau Sunni mau Syiah, apabila sudah merancang makar, membuat bom, merakit bom, merencanakan untuk meledak, itu berkaitan dengan BNPT. Merusak, mengalirkan darah, itu berkaitan dengan BNPT. Tapi kalau masih isme saja, pemahaman, nggak bisa. Dan nggak ada urusan tuh BNPT Syiah Sunni, ini nggak ada. Yang berkaitan dengan itu Departemen Agama atau MUI. Ada bidang-bidangnya. Ya, maka kita harus hati-hati. Kalau Sunni, orang-orang Sunnah nggak mau dianggap teroris, ya jangan buat bom untuk melawannya, berdakwah. Ini nggak, malas nih berdakwah, mau ini bom aja lah. Ya kena. Nggak mau tahu mau Sunni kan, atau sebaliknya, kalau Syiah sudah misalnya membuat perancangan untuk merusak, atau mengebom, untuk membunuh, untuk meneror, kena juga. Jadi nggak ada urusan BNPT itu dengan faham, karena itu urusan Departemen Agama. Kemarin Ghafatar, apa BNPT ngurus? Ghafatar sesat apa enggak? Sesat. BNPT ngurus? Enggak ada urusan sama BNPT. Selama Ghafatar itu hanya pahamnya saja yang sesat, tetapi tidak ada action yang mengarah kepada terorisme. Maka dalam keliling-keliling nggak ada kita deputi 1, deputi 2, deputi 3, nggak ada urusan yang ngurusin Ghafatar. Itu saya urusan Menteri Agama, para ulama, begitu. Jadi ada bidang-bidangnya. Gak ada BNPT menguruskan perbedaan fikih, mazhab, gak ada. Oh, yang gak kunut tangkap, gak ada. Antum mau kunut, mau gak kunut, itu urusan kepahaman antum lah.
Nggak boleh dilaporin, Pak di sana ada sekelompok orang yang nggak mau kunut. Itu kayaknya teroris. Lah kayaknya teroris. Emang teroris ini antara kaya dan miskin? Harus jelas. Wah, di sana tuh ada orang yang berjenggot, berjubah, istrinya berpurdah. Kayaknya teroris itu. Kalau miskinnya gimana? Nggak ada, nggak boleh laporan-laporan seperti itu, nggak diterima. Mau antum nangis-nangis laporannya, ya nggak diterima. Paling diusap aja kepalanya, sabar Pak. Nah, kalau nggak punya ongkos diongkosin. Nggak ada itu. Bahkan Pak Kapolri berulang-ulang menyatakan bahwa janggut, celana cingkrang, pura itu nggak ada kait mengait dengan teroris. Ya, jadi jangan buat laporan udah lapor serius salah lagi. Nggak ada itu. Jadi BNPT nggak ada urusan seperti itu. Tapi kalau saudara mempunyai informasi satu tempat, pembicaraannya ya jihad, kalau jihad masih benar. Tapi jihad yang dimaksud adalah merongrong pemerintah yang sah atau kebijaksanaan pemerintah, atau ada grup-grup yang diarahkan, ada yang dibaiat, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang sudah dipersiapkan secara fisik menjadi penanten. Bukan penanten yang ini nih, ini penanten yang maharnya itu bom bunuh diri. Ada seperti itu, boleh. Nah itu target. Artinya kita akan datang dengan pendekatan soft approach, pendekatan lunak, dialog. Gak juga, baru Deputi 2 bekerja sama dengan Densus. Karena itu bahaya kalau dibiarkan, bisa korban yang lainnya, bisa lebih banyak lagi nyawa manusia terkorbankan. Maka penindakan itu lebih baik daripada ya terjadinya korban. Jadi pertama pendekatan baik itu Deputi 1 yang sekarang dipimpin oleh Majen TNI Abdurrahman Qadir. Pendekatannya pendekatan lunak, dialog, diskusi, menyebar buku, membuat website, begitulah. Ada deputi-deputi, ada direktur-direkturnya. Kedua, penindakan yang dipimpin oleh Irjen Pol Arif Darmawan. Nah ini yang kerjasama dengan Densus, dengan BIN, dengan Densus begitu. Deputi 3, bagian informasi seperti dubesnya lah untuk luar negeri menerangkan apa itu BNPT. Jadi sekali lagi BNPT tidak membicarakan siapa Sunni, siapa Syiah, siapa saja mau Sunni maupun Syiah apabila dia membuat onar, anarkis, membuat teror, dia akan berhadapan dengan BNPT. Maka orang Sunni sabar, jangan terpancing. Kalau nggak mau berhadapan dengan negara, dakwah yang profesional bagaimana dakwahnya Nabi, ya jangan pakai kekerasan. Karena Syiah belum menunjukkan ya secara jelas-jelas seperti dengan membuat teror dengan bom-bom di Indonesia, walaupun sebagian kata penyelidikan di dalam buku-buku para Ahlus Sunnah itu ada katanya seperti Borobudur itu Syiah, itu terserah ya, kalau bisa membuktikan itu angkat, laporkan. Tapi kalau enggak bisa, karena ini badan yang netral dalam hal ini. Dalam segi kepahaman bukan urusannya, tapi dalam segi action itu ya. Nah, maka sabarlah para dai sunnah untuk tidak terpancing. Kalau terpancing dia berhadapan dengan BNPT, berhadapan dengan Densus, dan itu menguntungkan ya Syiah. Berdakwah dengan profesional, ilmu dengan ilmu, kan begitu, dengan keilmiahan, jangan dengan kekerasan. Dia mau mengadakan dialog, ayo dengan buku disebarkan. Antum mau menyebarkan buku tentang kesesatan Syiah, cetak 1 juta pun nggak ada urusan sama BNPT. Tapi nyetak 1 buku bagaimana cara mengebom, bagaimana itu berurusan dengan BNPT. 1 buku, tapi cara
membuat bom, cara ininya meletakkannya, targetnya di mana, taruhnya ini, itu walaupun isinya cuma 20 lembar, tapi teknis sudah sampai diterangkan jenis eksplosifnya, itu berhadapan dengan BNPT. Nah, beda ya. Kalau mau 1 juta tentang Syiah kesehatan sih, silahkan, gak ada urusan sama BNPT. Nah, begitu. Wallahu alam. Ada lagi? Ini dulu. Ustaz, ini beberapa terakhir ini kan ada tayangan-tayangan di TV itu mengenai penindakan yang dianggap teroris. Ya. Seperti Siono itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dalam penindakan itu yang kita takutkan akan melahirkan teroris-teroris baru. Karena dalam penindakan itu kan belum digambarkan itu belum bersalah, tapi waktu dibawa tiba-tiba sudah mati. Makanya dari Muhammadiyah itu mengusut itu, dilihat banyak kejanggalan-kejanggalan, termasuk uang yang disediakan sampai juta yang di TV dilarang. Taib. Ada hal-hal lain lagi yang mana penindakan itu Densus mengambil itu di depan anak-anak atau di depan orang tuanya. Nah, yang kita takutkan bahwa dalam penindakan itu yang belum dianggap benar dalam hal dia teroris itu, ada suatu kesalahan prosedur. Nah, ini akan menimbulkan traumatik bagi anaknya. Nah, apakah ini tidak akan menimbulkan teroris baru yang pada akhirnya badan ini dibentuk untuk meniadakan itu, akhirnya membuat sendiri teroris baru itu? Mohon penjelasan. Ya. Kita bicara besaran fakta ya, bahwa Densus BNPT dibentuk setelah ada kegiatan atau aktivitas teroris, peledakan di berbagai tempat, barulah dibentuk. Artinya kita harus hargai dulu, tujuannya baik untuk ngerem, ya. Karena korbannya itu ratusan nyawa manusia ciptaan Allah yang Allah muliakan. Walaqad karomna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Siapa aja, nggak pandang agamanya apa, manusia. Allah menyatakan begitu. Jadi ingat sejarah bahwa BNPT Densus dibentuk setelah adanya teror, bukan sebelum, ya kan? Setuju masalah ini? Kita setuju. Thayyib. Dan tidak ada yang namanya manusia lepas dari kesalahan. Di sini ada unsur human error, kesalahan manusianya, kesalahan oknumnya. Badan itu ya udah dibentuk untuk penanggulangan, sudah dibentuk. Dan itu urusan ulil amri. Kita ini rakyat, ya. Dan tidak ada lembaga yang lepas daripada oknum. Lembaga apa aja, mesti oknumnya ada. Oknum yang melakukan kesalahan yang bertentangan dengan lembaga itu. Antum sebutkan lembaga apa, kita tahu kasusnya. Bahkan sampai Mahkamah Agung. Ada yang korupsi nggak? Orang marbotnya apa atasannya itu yang korupsi? Atasannya. Apakah kita bilang wah itu nggak bagus, bubarin aja itu Mahkamah Agung? DPR, MPR, DPR kan terhormat itu, perwakilan rakyat terhormat kan? Oknumnya ada yang terlibat korupsi nggak? Obat, apakah kita harus bubarkan itu DPR? Kan enggak. Nah ini yang harus disadari dulu, bahwa lembaga punya tujuan baik. Adapun orang oknumnya, inilah yang jadi masalah. Saya nggak ada kepentingan untuk membela Densus, nggak ada urusan. Saya ini dai, tapi kita harus bicara dengan adil. Ya, taruhlah berapa kasus penangkapan yang mungkin di luar prosedur, orang baru tersangka, itu harus didata. Jangan hanya sekian-sekian. Dan yang terakhir ini bukan orang yang baru disangka teroris, ini yang tersebar. Dia itu sudah DPO, daftar pencarian orang sejak lama. Dan dia itu memang tokoh JI, komandan grupnya, entah berapa orang saya nggak tahu. Dan
Saya bicara setelah pengadilan. Saya nggak, kemarin saya nggak mau jawab karena nggak tahu secara persis. Walaupun dapat informasi dari teman-teman, ya saya paham itu. Nah kemarin sudah persidangan, hasil persidangannya, hasil dari sidang itu kan ada saksi, ada apa, ada pelakunya di sidang, bagaimana kronologisnya, dan saya dapat ini, saya berani cerita. Kenapa? Karena kita kan nggak boleh kila wa qala. Innallaha kariha lakum salasan kila wa qala. Allah benci kepada kamu 3 perkara. Di antaranya kila wa qala, kata-katanya, kata pengamat ini, kata pengamat itu. Siapapun dia, nggak berhak dia bicara kecuali dia mengetahui. Kan gitu dalam Islam. Makanya saya dari kemarin nggak pernah menjawab sebelum diadili. Dan saya diundang di Lemhanas, Watimpres, di Wantanas. Ketika di Lemhanas saya nuntut itu. Ada Mahendra Data, ada dari Depak, ada dari BIN, ada dari BNPT, semua lengkap di Lemhanas. Saya nuntut tolong oknum itu harus ditegakkan, hukum harus keadilan harus ditegakkan. Nah, saya bicara gitu bukan di majelis seperti ini, di Lemhanas, lembaga resmi yang akan sampai kepada presiden. Kan begitu Islam. Jangan teriak-teriak di luar, di medsos. Ya, akhirnya masyarakat resah. Baik. Ternyata dari hasil penyelidikan sidang dan seterusnya, Suyono itu bukan orang, istilahnya orang awam, orang yang baru disangka, bukan. Ada track recordnya, ya perjalanannya ada. Dan saya tahu persis lah orang-orang seperti itu, ya karena saya pengalaman dalam hal itu belasan tahun, ya saya paham itu. Saya 5 tahun di Afghanistan, 5 tahun di Sabah Moro, yang namanya Abu Sayyaf itu, ya Abdul Razak Zanjalani, ya saya kenal. Dia kalau di Afghanistan dia masuk tahun 87, saya 86 ke Afghanistan sampai 1991-92. Dia 89 balik buat grup Abu Sayyaf. Jadi hal-hal itu saya paham. Orang yang kalau memimpin satu grup atau disebut komandan, kemampuannya kita tahu. Nasir Abbas kenal nggak? Nasir Abbas itu ditangkap dengan 5 atau 7 orang, 2 orang patah. Kalau antum mau coba ketemuin aja Nasir Abbas. 3 orang dari sini berangkat, ayo kita coba. Coba belaga nangkep gitu. Ya kalau 3 orang mungkin patah semua. Ya itu Nasir Abbas. Jadi kita memang terlatih yang namanya seperti itu. Termasuk Suyono. Dan dia titis dalam menembak. Dan dia mengetahui dan menyimpan bongkar-bongkar peluru itu. Dan senjata. Menyimpan senjata. Kronologisnya begini. Ketika ditangkap, sebetulnya prosedur sudah betul. Diikat, ditutup matanya dan diborgol. Betul kan? Pengawalannya juga sudah betul. Cuma di tengah jalan ada pembicaraan. Dia mau kooperatif. Karena sudah banyak yang kooperatif, husnudzon lah, sangka baik. Kooperatif pertama dibuka matanya untuk menunjukkan. Makanya kalau tutup disuruh nunjukin, emang sakti itu Suyono. Kanan, kiri, berhenti, berapa kilometer dari ini, kan dibuka. Ketika dibuka, nunjuknya pakai mulut. Sana itu sebelah sana. Akhirnya karena kooperatif dibuka. Begitu dibuka borgornya, yang samping dia sikut, yang depan ditendang. Mobilnya oleng, nabrak pembatas, gelut. Kematiannya persis dengan yang diceritakan hasil otopsi. Patah tulang rusuknya karena didengkul. Kan untuk diborgol lagi. Nggak bisa udah kalau begitu. Antum pakai sendiri dah. Kita liatin aja. Nggak bisa, dia harus ditundukkan. Nah di situ salah prosedur. Kalau orang sudah terlatih seperti itu minimal 7. Kalau 2 aja, nah itu antara Densus yang mati atau Suyono, gitu aja. Dan sudah takdir. Orang Islam itu seharusnya dalam kasus-kasus itu qadarullah masyafa'ala. Itu sudah takdir Allah yang terjadi. Kita tinggal pelajari. Jangan coba kalau di ini, coba kalau di ini. Itu tidak membuka amalan syaitan untuk mengingkari takdir. Kan ada haditsnya.
La taqulul lawa, jangan kamu mengucap lau, kalau. Fa innal lawa tubtau amalu syaitan, sesungguhnya kalimat lau yang sudah berlalu itu membuka amalan syaitan. Sekarang kejadian itu dengan mendadak itu di luar dari takdir atau takdir Allah? Takdir Allah. Kita iman, itu takdir buruk. Kita beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya, ya kan? Al-imanu bil qadar khair wa syarri. Nangkep selamat dapat informasi takdir baik. Nangkep ternyata terjadi seperti itu sampai mati belum terkupas, belum ini takdir buruk. Semuanya kita imani. Jangan pakai kalau. Wah, coba kalau densusnya sabar dikit, coba kalau ininya lah. Udah kejadian, Mas. Itu ya, yang pertama, serahkan pada takdir. Yang kedua, ya, bahwa kita akui itu kesalahan, human error, kesalahan densus pelakunya, bukan lembaganya. Maka untuk menjaganya saya mengasih solusi, bukan di sini aja, di berbagai tempat. Solusinya kan ada hadis unsur akhaka dzalim wa madlum. Tolonglah saudara kamu yang zalim, yang madlum. Yang didolimi oleh pelaku atau oleh petugas seperti keluarganya si Ono itu, hendaklah kita bersama-sama bantu itu jandanya, anak yatimnya dengan harta, dengan apa, itu harusnya begitu. Itu yang didolimi. Yang dolim ini pelakunya dinasehati, lembaganya dikasih masukan. Salah satu yang saya kasih masukan di mana-mana, siapkanlah bapak-bapak ini sebagai mediator antara yang terduga teroris dengan Densus. Nanti Bapak nomornya saya catat ya. Nanti siap kalau dipanggil. Nih di sana ada penangkapan, Bapak siap ya. Jadi mediasi. Assalamualaikum akhi, antum nih mau ditangkap. Di belakang saya nih Densus. Mudah-mudahan Bapak selamat. Ya, resikonya orang seperti itu sensitif. Dia nggak pakai assalamualaikum, kalau memang ini ditarget ya bisa ditembak karena mereka terlatih, dan saya paham betul itu ya, bukan teori itu. Jadi ya resikonya gitu Pak. Assalamualaikum bisa selamat, assalamualaikum bisa manrobuka. Ya kalau udah manrobuka alamnya udah lain itu Pak. Nah jadi siapa aja yang tidak puas silahkan catat namanya, nomor, tolonglah saudara kita nih petugas Densus untuk mengurangi kedolimannya. Satu, dengan sebagai perantara, ya, mediator untuk dialog. Di luar negeri ada itu dialog tokoh-tokoh, ini banyak. Ya, dia kasihlah bendera. Modalnya bendera putih aja sama bicara Pak. Bendera putih bahwa dia beda sama Densus. Bicara ada assalamualaikum akhi, tolong udah nyerah aja tiarap supaya nggak ada korban. Nanti kita siapin lawyer pembelanya di persidangan. Kalau sanggup ya bismillah. Nah kita catat nanti. Atau gak usah khawatir Pak, Densus BNPT itu bisa bubar dan akan bubar. Tapi dengan syarat kita harus kontrak MOU. Tokoh-tokoh masyarakat yang tidak puas tanda tangan bahwa jamin tidak ada lagi bom teror. Siap? Kalau udah tanda tangan ternyata masih ada bom, berarti kan bohong. Siap itu yang tanda tangan masuk penjara untuk menggantikan itu, karena dia menjamin sesuatu yang tidak jelas. Nah tinggal pilih aja Bapak ya. Saya nggak ada urusan, saya bela Densus nggak ada urusan, tapi ini yang adil. Dan nyawa itu kan banyak manusia, korban itu semua dari bom Bali 1, bom Bali 2, Marriott itu apa bukan manusia itu? Pernah ketemu dengan ASKOBI, Asosiasi Korban Bom Indonesia? Ada yang putus tangannya, ada yang telinganya putus, tangannya putus, ada yang ini. Pernah ketemu nggak? Pernah nyambangi apa? Kunjungi dia, bantu dia. Itu ratusan loh Pak. Itu manusia bukan itu? Ada yang cacat seumur hidup. Ada yang seorang polisi hilang matanya sampai sekarang. Jadi itu juga manusia yang harus kita perhatikan, yang harus kita angkat ya, hak asasinya. Ya, belum yang korban jandanya dikunjungi belum, anak yatimnya dia disantuni belum. Sebelumnya nih banyak. Bukan saya menghalang orang mau bantu keluarga Siono, silahkan. Tapi yang korban-korban lalu dibantu nggak? Korbannya loh. Ya,
Belum dari Densus juga ada yang korban petugas itu. Yang di Solo, yang ditembak perutnya, belaga nyerah, terus nembak, ngambil senjatanya, nembak. Itu berapa orang? Ya kita data aja nanti. Korban yang dianggap teroris berapa orang, korban yang dibom oleh teroris berapa orang, dan korban dari petugas berapa orang, nanti kita lihat. Semuanya kita urus. Semuanya kita beri santunan. Kan begitu kan? Adil. Ya, kita adil. Ya, kita nggak berpihak, tidak ada keperpihakan kita sama kedoliman, tidak, karena kedoliman itu dzulumatil yaumil qiyamah. Ittaqud dzulma, takutlah kamu dengan kedoliman siapa saja, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wallahu alam. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya maaf kalau ada perkara yang silap kata ataupun yang menyakiti hati, saya tidak bermaksud seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.